Amanda. Halo, Amanda. Masih baru pada masuk semua ya, Amanda? Ya dok, betul. Dok, saya buka ya dok. Selamat siang para rekan sejawat yang telah hadir pada webinar Alamedica tentang daya tahan tubuh bayi dalam masa pandemi COVID-19. Hari ini tanggal 9 Juni 2020 telah hadir bersama kita Dr. Naomi Esternita F. Dewanto, spesialis anak konsultan. Beliau adalah spesialis anak dari Siloam Hospital Kebun Jeruk. Halo dokter, selamat sore dok. Hai, selamat sore Amanda. Sehat ya dok? Ya, sehat, amin. Baik. Baik. Rekan sejawat bisa mendapatkan 2 poin SKPID setelah mengikuti webinar ini. Caranya adalah yang pertama download aplikasi Alamedica, kemudian register diri Anda, kemudian masuk ke SKP online, klik dan buka daya tahan tubuh bayi dalam masa pandemi COVID-19, kemudian baca artikel dan selesaikan post-test. Jika berhasil, sertifikat SKP akan tersedia. Post-test SKP online dapat diakses sampai 1 minggu dari tanggal webinar ini. Untuk dokter yang sudah terregistrasi dengan account Halo Dokter, harap menggunakan email berbeda untuk registrasi Alamedica. Berikut adalah susunan acaranya. Pukul 15 adalah pembukaan, kemudian pukul 15.05 sampai 15.35 adalah sesi webinar kita. 15.35 adalah sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pukul 16 yaitu penutupan. Adapun saya bacakan tata cara webinar ini adalah, yang pertama, mohon mikrofon di mute atau dinonaktifkan, kemudian pertanyaan dapat diketik di box Q&A,
Sesi pertanyaan akan dibuka setelah presentasi narasumber selesai, dan juga nanti ada sesi interaktif dengan polling ya. Baik, saya akan membacakan CV dari Dr. Naomi. Dr. Naomi Estanita S. Dewanto, spesialis anak konsultan yang akrab dipanggil Dr. Naomi ya dok ya. Dr. Naomi menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 1991. Kemudian lanjut menyelesaikan pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia tahun 2000. Kemudian tahun 2002 beliau mengikuti Postgraduate Training Fellowship di Neonatology Monash Medical Center di Victoria, Australia. Dilanjutkan tahun 2008 sebagai konsultan untuk perinatologi, dan tahun 2016 memperoleh doctoral degree dari Universitas Indonesia. Pekerjaan beliau saat ini sebagai Head of Pediatric Department and NICU Coordinator di Siloam Hospital Kebonjeruk, kemudian sebagai Secretary of Breastfeeding Task Force Indonesian Pediatric Society, dan sebagai member of Newborn Screening Task Force Indonesian Pediatric Society. Baik, kita akan mulai presentasi dengan Dr. Naomi. Jadi saya persilakan kepada Dr. Naomi untuk share slide. Silakan dokter. Iya. Apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat dok. Terlihat ya. Oke, selamat sore semuanya para peserta webinar. Terima kasih sudah join di acara ini. Kita share sedikit ya tentang imunitas bayi di era pandemi COVID-19 ini. Oke. Yang melatar belakangnya adalah COVID ini sebenarnya masalah global. Anak-anak juga bisa terkena, jadi rentan terkena juga dari COVID ini. Sementara imunitas bayi belum bisa berkembang dengan baik. Kita akan sedikit menyinggung tentang epidemiologi, sistem imun anak, dan peran ASI dalam imunitas juga vitamin D. Kalau kita lihat secara global, COVID ini menyerang seluruh dunia. Lihat di Amerika hampir 2,5 juta. Ini data tanggal 27 Mei 2020. Di Eropa sekitar 2 jutaan. Kemudian di Asia Tenggara juga demikian banyak. Kemudian kalau kita lihat epidemiologi COVID anak, ada suatu retrospektif studi di China terhadap 2.135 anak. Ternyata itu penderitanya adalah anak-anak di bawah 18 tahun yang dimulai dari usia 1 hari sampai 18 tahun dengan median umurnya 7 tahun. Artinya apa? Semua anak dapat terinfeksi. Nah, kalau dibagi, kasus-kasus tanpa gejala ada sekitar 4,4%, dengan gejala ringan 51%, dan gejala sedang 38,7%. Dari kasus berat, proporsinya paling banyak adalah pada anak usia di bawah 1 tahun, jadi sekitar 10,6%. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Dari data IDAI tanggal 18 Mei tahun 2020 didapatkan PDP 3.324 anak, PDP meninggal 129 anak, konfirmasi COVID positif 584 anak, dengan yang meninggal 14 anak. Nah, pada tanggal 29 Mei 2020 ternyata di NTB pun terdapat 84 anak yang positif. Nah, melindungi populasi ini dari infeksi ternyata sangatlah penting. Ya. Anak-anak pun bisa terkena. Kalau kita lihat di sini adalah kondisi pada tanggal 3 Juli dari Dermas, dari Kemenkes, bahwa ini adalah sebaran usia yang terkena COVID di Indonesia. Ini adalah anak. Jadi meskipun insidensnya lebih kecil daripada dewasa, tetapi anak-anak juga bisa terkena. Ini adalah data anak di Indonesia. Kenapa insidens pada anak lebih rendah dari dewasa? Ini memang suatu penyakit baru yang banyak sekali orang mulai meneliti. Ternyata dikatakan bahwa reseptor
ACE2 angiotensin converting enzyme, di mana itu adalah suatu reseptor di mana virus COVID itu akan melekat. Nah, reseptor ACE2 ini pada anak-anak, pada paru anak-anak belum berkembang dengan sempurna. Kemudian kedua adalah imunitas pada anak belum berkembang dengan baik, sehingga respon inflamasinya juga tidak banyak, jadi lebih rendah respon inflamasinya. Itu menyebabkan insiden di anak lebih sedikit ya. Juga anak-anak sering terpapar dengan virus influenza, parainfluenza dan lain-lain. Dikatakan bahwa ini ada reaksi silang, jadi cross antibody-nya yang bisa melindungi anak. Oke. Nah, COVID pada anak juga penyebarannya sama melalui droplet pernapasan, melalui kontak. Periode inkubasinya 1-14 hari dengan umumnya 3-7 hari. Manifestasi klinis dari ringan sampai berat, dari tidak bergejala, atau bisa demam, bisa lemas, batuk kering, gejala-gejala ISPA, atau gejala saluran cerna. Nah, sebagian besar anak-anak ini bisa pulih dalam 1-2 minggu, namun ada juga yang berkembang menjadi pneumonia, bahkan ada yang meninggal. Nah, jadi bagaimana caranya kita mempertahankan daya tahan tubuh bayi supaya nggak sampai terkena infeksi COVID ini? Bagaimana ibu melindungi bayi? Nah, tentunya kita ikuti aturan pemerintah ya, aktivitas di rumah saja, higiene pernapasan, memakai masker, cuci tangan, berikan ASI dengan makanan yang bergizi, baik kualitas maupun kuantitas, istirahat yang cukup, social distancing, dan imunisasi. Maaf, suaranya tadi sempat terputus, Dok. Oh, yang mana? Bisa diulang lagi, Dok. Oke, yang bagaimana ibu melindungi bayi ya? Ya, iya betul, Dok. Oke. Bagaimana ibu melindungi bayi? Ya, kita ikuti aturan pemerintah, satu aktivitas di rumah saja. Higiene pernafasan dengan memakai masker, cuci tangan, ASI, di sini saya kasih highlight karena nanti akan saya bicara lebih banyak tentang ASI. Juga makanan bergizi, baik kualitas maupun kuantitas, istirahat yang cukup, social distancing, dan imunisasi. Imunisasi ini juga tidak boleh dianggap enteng ya. Ini saya tampilkan adalah himbauan IDAI tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kondisi seperti ini. Memang kita menghimbau untuk tidak ke rumah sakit atau tidak ke dokter kalau tidak benar-benar diperlukan. Apa yang kondisi gawat seperti apa yang kita harus tetap membawa anak? Kalau demamnya tinggi 3 hari atau lebih, diare, muntah terus-menerus, anaknya sesak, tidak mau makan, tidak mau minum, ada perdarahan, ada kejang, ada penurunan kesadaran, itu harus cepat dibawa. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah imunisasi. Imunisasi tidak boleh di-skip. Mungkin kita mau menunda, tapi tidak boleh lebih dari 2 minggu. Itu adalah himbauan dari IDAI. Jadi harus bijak orang tua kapan harus membawa anaknya ke dokter. Oke, kemudian kita akan masuk ke peran ASI untuk imunitas bayi. Tapi sebelum saya lanjutkan, sepertinya ada polling dari Alomedica yang akan dibawakan oleh Dr. Amanda. Silahkan, Amanda. Baik, Dok. Baik, ada 2 pertanyaan di sini, sudah terlihat ya. Yang pertama adalah imunoglobulin yang diterima bayi dari ibu melalui plasenta adalah IgG, IgA, IgM, atau IgE. Mohon diisi. Kemudian yang kedua adalah HMO adalah bagian dari protein yang terdapat di ASI, bagian dari free fatty acid, bagian dari karbohidrat sebagai prebiotik, atau probiotik alami yang terdapat di ASI. Silahkan diisi. Mudah ya? Oh. Mudah lah, Dok. Mudah lah ya. Pasti benar semua ya. Ya, yang mengisi sudah 984. 45%, sekarang 48% yang vote, ya. Baik. Oke, dari total 510 vote untuk pertanyaan. Nggak ditampilkan, Amanda? Oh, baiklah.
Ya dok, ya baik. Oh, oke. Dari total yang mengisi, jadi pertanyaan nomor 1, imunoglobulin yang diterima bayi dari ibu melalui plasenta adalah yang menjawab IgG sebanyak 39% dok, yang paling banyak IgG jawabannya dok. Terus yang kedua IgA 37%, IgM 12%, dan IgE 12%. HMO adalah yang paling banyak merupakan probiotik alami yang terdapat di ASI. Sebanyak 51%. Kemudian dilanjutkan disusul oleh bagian dari protein yang terdapat di ASI 39%. Kemudian sisanya bagian dari free fatty acid dan bagian dari karbohidrat sebagai prebiotik 6%. Baik, saya serahkan ke dokter lagi. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Nanti setelah ini mudah-mudahan bisa terjawab dengan benar semuanya ya. Baik, dok. Nah, kita lihat dulu. Ini jenis-jenis imunitas. Kekebalan tubuh itu ada yang bawaan, innate immunity, ada yang didapat, adaptive immunity. Adaptif ini bisa natural, bisa pasif dari paternal, bisa aktif itu dari infeksi alami, atau dia yang artificial. Artificial ini bisa pasif dengan kita memberikan imunoglobulin ataupun kita memberikan imunisasi. Jadi yang tadi imunisasi adalah kekebalan yang kita berikan secara aktif, ya. ASI, bagaimana komposisi ASI sendiri? ASI adalah kaya akan berbagai macam nutrisi, di samping itu dia juga kaya akan zat-zat imun. Itulah bedanya ASI dengan susu formula. Dia banyak sekali zat-zat imunnya, ada banyak bakteria-bakteria baik, ada antibodi, ada imun sel, dan juga ada hormon-hormon pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah makronutrien, protein, lipid, dan karbohidrat. Sebagian besar karbohidrat di ASI adalah laktose, sebagian lagi adalah human milk, oligosakarida, HMO yang terdiri dari berbagai macam jenis HMO yang ada di ASI. Jadi tadi ada soal yang jawabannya adalah HMO adalah bagian dari karbohidrat yang berfungsi sebagai prebiotik. Apa itu prebiotik? Prebiotik adalah yang memprovide supaya probiotik bisa tumbuh dengan baik. Lanjut ya. Bagaimana hubungannya ASI dengan innate immune system? Innate adalah kekebalan bayi baru lahir, itu ada kekebalan bawaan. Jadi bayi baru lahir dengan imaturitas imunnya, dia akan sangat terbantu dengan adanya ASI. Karena ASI itu komposisinya berbeda dari segi maturasi. Kalau kita lihat di kolostrum, sangat tinggi leukosit, protein, segala macam, dan berubah pada transitional milk, kemudian berubah juga pada mature milk. Mature milk ini akan tetap komposisinya sejak 6 minggu dan seterusnya akan tetap. Kemudian kalau dilihat dari gestasi, komposisi ASI bayi preterm juga berbeda. Jadi kita lihat betapa hebatnya Tuhan menciptakan ASI untuk preterm itu dengan zat imun yang lebih tinggi dibanding dengan term baby sesuai dengan kebutuhan bayinya. Nah, dari komponennya sendiri, ASI itu terdiri dari komponen chemical seperti HMO, glikoprotein, laktoferin, musin, komponen seluler, juga ada mikrobiota, jadi yang probiotik tadi ya banyak sekali. Kemudian zat-zat yang lain antiinflamasi yang ada secara alami. Semuanya ini akan membantu imun sistem bayi supaya lebih matur. Oke. Faktanya misalnya gini, kalau ibu yang menyusui berada di satu kerumunan, ada orang yang bersin, otomatis si ibu akan mengupayakan bayinya untuk membuat antibodi sehingga mengalir ke ASI dan untuk siap-siap memberikan pertahanan untuk si bayi supaya terlindungi juga dari kuman-kuman yang ada di bersin orang tadi. Oke. Kita lihat imunisasi pasif diberikan melalui ASI. Jadi kalau tadi ada imunoglobulin A, itu dia lewat ASI,
Nah, yang tadi lewat plasenta adalah imunoglobulin G. Sedangkan imunoglobulin yang lain didapatkan secara aktif ya. Kalau ini yang dari pasif dari ibu melalui ASI dan lewat plasenta. Nah, kita lihat ini bahwa imunoglobulin terbentuk sejak kehamilan adalah imunoglobulin G yang akan lewat plasenta diberikan kepada bayi. Jadi pada saat lahir imunoglobulinnya akan tinggi, yang berangsur-angsur akan turun sendiri. Karena si bayi sendiri akan membuat imunoglobulin diri sendiri. Yang ini. Sedangkan ini yang dari ibu akan turun, dia akan membuat imunoglobulin sendiri. Nah, kita lihat di sini adalah imunoglobulin A, sekretori imunoglobulin A lewat breastfeeding. Ini sangat tinggi. Nanti kita akan bahas apa itu sekretori imunoglobulin A. Kemudian ini adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin A yang dibuat oleh si bayi. Nah, sekretori imunoglobulin A ini merupakan sesuatu antibodi yang diperlukan. Di sini ada penelitian pada orang-orang yang menderita COVID, kemudian dicek ASI-nya, dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ternyata pada ibu-ibu yang menderita COVID, ASI-nya itu mengandung sekretori imunoglobulin A sangat tinggi. Ini ada respons imun yang diperlukan untuk melindungi bayinya juga. Jadi sekretori imunoglobulin A pada ASI ibu yang terinfeksi sangat tinggi. Kita sedikit bicara mengenai lactoferrin. Ini adalah salah satu zat penting juga yang ada di ASI. Itu adalah suatu glycosylated ion binding protein yang berfungsi sebagai bakteriosit, bakteriostatik, antiviral, dan antiinflamasi juga. Lactoferrin ini sangat tinggi di kolostrum dan berangsur-angsur berkurang nilainya, kadarnya, sampai di ASI matur sekitar 1 mg per mili. Nah, sekretori imunoglobulin A adalah antibodi yang menghambat pelekatan patogen di epitel saluran nafas dan mukosa saluran cerna. Dia juga berfungsi untuk memelihara integritas mukosa saluran cerna. Kalau kita lihat tadi, masing-masing berfungsi sebagai menghambat pelekatan patogen. Bayangkan kalau kita lihat sekretori imunoglobulin A, kalau bercampur dengan lactoferrin dan dengan human milk oligosakarida, mereka akan membentuk suatu benteng pertahanan terhadap infeksi. Jadi proteksi terhadap patogen yang masuk ke mukosa saluran nafas atas. Biasanya nih akan mencegah bayi-bayi yang sudah on ventilator, dia mencegah terjadinya PAP. Makanya nggak heran kalau kita juga tetap memberikan kolostrum atau ASI pada bayi-bayi yang sakit dan puasa, kita tetap kasih lewat oral terapi untuk memberikan sekretori imunoglobulin A dan kawan-kawannya ini sebagai proteksi untuk si bayi. Ya, jadi sendiri-sendiri aja mereka udah hebat, tapi kalau digabung seperti ini akan menjadi benteng yang sangat kuat untuk pertahanan proteksi bayi. Oke, berbicara mengenai daya tahan tubuh, kita harus bicara juga mengenai sedikit vitamin D. Apa sih peran vitamin D? Kalau kita lihat di sini, vitamin D adalah pro-survivor molecule. Apa tuh? Artinya bahwa bila terjadi stresor atau kerusakan sel, vitamin D ini akan beraktivasi untuk menetralisir suasana dengan melepaskan zat-zat antiinflamasi, T-sel, T-reg untuk membuat mekanisme perbaikan sehingga mengkompensasi stres atau kerusakan sel tadi. Nah, ini juga ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa vitamin D itu sangat dibutuhkan untuk menurunkan risiko infeksi saluran nafas. Pada orang-orang yang sakit berat, ini yang terinfeksi COVID, ini adalah suatu observational study dan ada case control, di mana orang-orang yang sakit berat, kalau diberikan vitamin D dosis tinggi, ternyata dia bisa lepas ventilator lebih cepat dibanding kelompok yang tidak diberikan vitamin D dosis tinggi.
Kemudian ada juga yang mengobservasi bahwa pasien-pasien yang menderita sakit berat ternyata kadar vitamin D-nya sangat rendah. Oleh karena itu disarankan bahwa suplementasi vitamin D ini diberikan pada orang dewasa yang sakit berat, disarankan sampai 10.000 international unit per hari selama beberapa minggu, diikuti 5.000 unit per hari sampai kadar vitamin D-nya mencapai 40-60 nanogram per desiliter. Oke, bagaimana hubungannya vitamin D dengan sistem imun? Ini juga ada beberapa penelitian di bayi, dikatakan bahwa bayi-bayi yang menderita ARI itu acute lower respiratory infection itu kadar vitamin D-nya ada hubungannya antara kadar vitamin D bayi, vitamin beta di pusat dengan vitamin D di ibu. Dan kadar vitamin D ibu hamil yang tinggi akan menurunkan risiko ARI di bayi. Kemudian ada suatu randomized control trial di Afghanistan yang mengatakan bahwa kejadian pneumonia berulang itu akan berkurang pada anak-anak yang mendapatkan suplementasi vitamin D. Oleh karena itulah AAP merekomendasikan ibu hamil dan menyusui untuk diberikan 600 unit vitamin D per hari dan bayi yang menyusu ASI diberikan 400 unit per hari sejak lahir. Nah, karena sejak hamil sampai menyusui, itu ada peningkatan absorpsi kalsium dari ibu untuk kebutuhan ibunya sendiri, untuk janin sampai untuk bayinya. Maka kebutuhan akan vitamin D ini tetap harus diberikan sejak ibu hamil sampai dengan menyusui. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah sumber vitamin D. Bisa didapat dari matahari, bisa didapat dari diet. Sinar ultraviolet yang didapat melalui kulit itu adalah dalam bentuk 7-dehidrokolesterol yang akan diubah menjadi vitamin D3, kemudian menjadi vitamin D3. Ini akan dibawa oleh serum ke hati, di mana akan diubah menjadi 25 hidroksi vitamin D. Kemudian akan dibawa lagi ke ginjal yang akan diubah menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Ini akan berguna untuk meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfor di saluran cerna, juga berguna untuk memaintain untuk pertumbuhan tulang dan otot, juga mengurangi inflamasi dan juga untuk imunitas. Itulah sebabnya peran vitamin D dalam pertahanan tubuh. Nah, bagaimana transfer maternal ke fetal vitamin D ini? Ternyata ibu-ibu ini dipengaruhi juga faktor ekstrinsik dengan faktor intrinsik. Ekstrinsik kita tahu dari paparan sinar matahari maupun dari asupan makanan. Nah, intrinsik faktor ini adalah terjadinya peningkatan absorpsi kalsium, terjadinya peningkatan pelepasan kalsium dari tulang, terjadinya peningkatan uptake kalsium dari tulang. Sehingga kadar vitamin D ibu juga harus cukup, karena setelah itu dia harus memberikan ke fetus, harus diberikan ke bayinya melalui plasenta. Apa yang bisa diberikan adalah 25 hidroksi vitamin D. Dalam bentuk itulah vitamin D diberikan lewat plasenta ke bayinya, sehingga diabsorpsi oleh si bayi. Jadi, ASI dengan vitamin D ada hubungannya. Kadar vitamin D dalam ASI bervariasi, tergantung dari status vitamin D ibu, yang dipengaruhi oleh sinar matahari dan intake ibu. Jadi kadar vitamin D di ASI itu bervariasi, bisa dari 5-20 international unit bila ibunya nggak mendapat suplementasi vitamin, atau bisa juga sampai ratusan unit bila si ibu mempunyai suplementasi yang tinggi. Ya. Jadi sebagai kesimpulan adalah COVID ini dapat menyerang bayi dan anak, jadi jangan anggap remeh juga. Dalam urusan infeksi, tentunya daya tahan tubuh sangat berperan penting. Dalam hal ini, ASI dan vitamin D sangat penting untuk daya tahan tubuh bayi. Kemudian, orang tua harus bijak dalam bertindak. Dalam hal ini adalah kapan harus membawa anak ke rumah sakit,
kapan harus diimunisasi. Jangan sampai demikian ketakutannya sehingga tidak diimunisasi. Dan juga kapan harus dibawa ke rumah sakit. Dalam hari-hari terakhir ini, saking banyak orang tua yang takut membawa anaknya ke rumah sakit, jadi ada case yang late, yang terlalu udah telat, anaknya juga dehidrasi sangat berat, atau yang sekarang kan juga banyak demam berdarah yang sudah lanjut, kurang cairan, syok, dan tidak tertolong. Jadi dalam hal itulah orang tua harus bijak dalam bertindak. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Amanda? Ya, baik dok. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Dokter Naomi atas pemaparannya yang sangat komprehensif, Dokter Naomi. Tadi sudah di-share ya. Saya buka videonya dulu, Dok. Ya. Oke. Tadi sudah di-share tentang pertama epidemiologi COVID-19, kemudian juga ada COVID pada anak, ada juga imbauan IDAI ya dok ya. Kemudian juga tentang sistem imun anak. Jadi tadi juga bisa di-refresh oleh Dr. Naomi tentang sistem imun kita. Jadi imunitas ada adaptif, ada innate. Kemudian ada juga peran ASI dalam imunitas bayi. Jadi komponen ASI itu apa aja? Itu ternyata sekretori IgA di combine dengan lactoferrin dan HMO itu sangat benteng pertahanan untuk daya tahan tubuh ya. Ya, untuk proteksi terhadap patogen yang masuk ke mukosa saluran napas ya dok, untuk mencegah VAP juga. Itu dan juga tentang vitamin D. Baik, di box Q&A sudah banyak pertanyaan dokter. Saya akan menyebutkan sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan tentang multivitamin sih dok. Multivitamin. Jadi kalau saya summary-kan ada beberapa pertanyaan yang setipe. Jadi sebenarnya pemberian multivitamin pada anak usia 2 tahun itu bagaimana dok? Perlu atau tidak dok? Ya, jadi sebenarnya kalau bisa secara alami tentunya lebih baik. Vitamin itu kita berikan untuk anak-anak yang picky, makannya susah, yang tidak seimbang gizinya. Tapi kalau dia semua makan, artinya sesuai usia ya, kalau bayi di bawah 6 bulan kan masih ASI eksklusif full. Itu sudah ada perhitungan bahwa dengan ASI eksklusif full dia harusnya oke. Di atas 6 bulan kan tidak cukup, dia harus pakai makanan pendamping ASI. Nah selanjutnya kalau dia makan sesuai kebutuhannya secara natural dengan cukup, baik kualitas maupun kuantitas, tentunya vitamin tidak diperlukan. Kecuali anaknya picky, sayur nggak makan, daging nggak makan, tentu kita mesti ada additional vitamin. Oke dok. Dok, ada pertanyaan lagi dok dari dokter Fitiasari. Waktu yang baik untuk memperoleh vitamin D, dari berjemur atau dari paparan sinar UV pagi hari? Kan banyak ya dok artikel, ada yang bilang dari jam 10, ada yang bilang dari jam 9. Yang benar yang mana sih dok? Ya, sebenarnya kita apa dulu yang mau kita cari ya, karena matahari tuh ada UV yang sampai ke bumi, UVA dan UVB. UVA itu yang pagi, ya kan? Sebenarnya UVA itu the whole day ada, cuma yang UVB ini baru ada jam 10 sampai jam 3 sore, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita memang mau vitamin D, tentunya yang ada di UVB, jam 10 sampai jam 3. Kalau kita mau yang baik mungkin kalau tengah hari bolong juga panas banget kali ya. Kalau saya nganjurin mungkin sekitar jam 10 oke. Oke, jam 10 jadi ya dok ya. Ada juga pertanyaan, beberapa pertanyaan itu tentang APD dok, penggunaan APD. Tadi ada dokter juga yang mention kalau misalnya di Tiongkok itu banyak ibu-ibu yang membuat APD untuk bayinya. Itu perlu nggak dok sebenarnya dok? Ini agak melenceng sedikit sih dok dari presentasinya, cuma banyak pertanyaan. APD maksudnya face shield atau iya face shield, iya seperti itu dok, face shield.
Oke, sebenarnya gini, yang dipakai itu kan orang dewasa ya, artinya kalau dikasih ke bayi itu tidak ada, kita ini kan semua baru ya, tidak ada yang evidence based. Tetapi artinya mungkin untuk melindungi dari orang-orang yang ngobrol di sekitarnya, tapi seharusnya yang ditutupin itu kan orang dewasa nih yang pada pakai masker, ya kan? Orang dewasa pakai masker, harusnya bayinya aman-aman aja. Tapi kalau mau dikasih face shield, ya boleh-boleh saja. Tapi terus terang belum ada evidence base. Oh, baik. Intinya adalah dia untuk melindungi supaya tidak terkena droplet kan. Tapi tentunya pada saat mau minum atau mau ASI ya harus dibuka kan face shieldnya. Yang tetap pakai masker adalah ibunya. Oh ya. Ya. Oke, Dok. Oh ya. Oh ya, Dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Lutfi Taufik dari Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Ingin bertanya pada neonatus dengan ibu COVID-19 bagaimana proses menyusuinya? Hingga saat ini apakah ASI dapat menjadi jalur transmisi SARS COVID-19? Oke, jadi gini, sekali lagi ini ilmu atau evidence akan berkembang terus. Sampai saat ini, sampai bulan Mei terakhir, itu IDAI masih merekomendasikan tetap diberikan. Ini ibunya sudah tergantung nih, ibunya ODP, PDP, itu akan berbeda kan. OTG, ODP atau PDP. Sampai yang terakhir, memang kita masih memberikan ASI. Kalau ibunya hanya OTG, ODP, kita bisa direct breastfeeding. Tapi kalau ibunya PDP, di mana harus dirawat di tempat terpisah, kita memberikan ASI perah. Sampai terakhir, kita masih seluruh dunia report belum ada ditemukan lewat ASI. Tetapi saya baru baca jurnal beberapa hari yang lalu ditemukan ada pada hari ke-10 atau ke-14 sampai hari ke-14 ada satu penelitian yang menemukan ada positif di ASI. Nah, untuk selanjutnya tentunya kan ini masih on progress. Tetapi mengenai pemberian ASI sampai bulan Mei kemarin, IDAI masih merekomendasikan pemberian ASI karena memang segala zat imunnya yang tidak bisa tergantikan. Oke. Baik, Dok. Terus ada lagi pertanyaan, Dok, dari Dr. Retno Wulandari. Pada kasus ibu dengan confirm COVID-19 dan direkomendasikan dilakukan pemberian ASI secara ASI perah, bagaimana kondisi imunoglobulin A atau imunoglobulin G? Apabila ASI harus diletakkan di freezer, apakah ada penurunan aktivitasnya atau tidak? Ya, jadi intinya adalah ASI yang fresh dengan ASI yang di freezer. Kalau dari ASI ibunya sendiri tidak ada masalah, karena kan cuma ditaruh di freezer itu hanya untuk kalau dia perah bedanya gini loh. Kalau direct feeding kan dia langsung, tapi kalau di perah mungkin harus ditaruh di tempat penyimpanan dulu, tapi kemudian kan diberikan. Makin cepat diberikan, makin fresh. Makin lama diberikan, tentunya dia harus, kalau yang disimpan di freezer kan mungkin kalau tidak langsung diberikan. Ya, imunoglobulin tetap ada, yang akan rusak adalah kalau dia dipasteurisasi kan. Tapi kalau ASI ibunya sendiri kan tidak perlu pasteurisasi. Yang akan menurunkan imunoglobulin adalah pada ASI donor. ASI donor yang dipasteurisasi tentu ada zat-zat yang akan rusak, tapi tidak pada ASI ibunya sendiri karena kita tidak pasteurisasi. Baik, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dr. Galang Nusa. Apakah pada anak ada pola demam yang khas bila terjadi infeksi COVID-19? Apakah mungkin membedakan COVID-19 dari gejala ALRI lain hanya berdasarkan gejala klinis tanpa rapid test, mengingat gejalanya ternyata tumpang tindih? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Sayang sekali tidak bisa. Kita tidak bisa membedakan, oh ini demam karena COVID, oh ini demam karena infeksi virus yang lain. Itu sulit sekali dibedakan. Even udah rapid juga itu tidak bisa mengeksklusif bahwa ini COVID atau tidak. Memang ini penyakit yang katanya banyak
manifestasinya bisa banyak sekali, tidak hanya di infeksi saluran nafas, tapi bisa di saluran cerna juga. Jadi demamnya pun kita tidak bisa membedakan, oh ini demam COVID atau bukan. Sayang sekali tidak bisa. Oke, baik. Saya memberikan kesempatan kepada partisipan untuk bertanya langsung kepada Dr. Naomi ya, melalui bicara. Jadi boleh raise hand. Saya mempersilakan pada Dr. Elvira Rosana, silakan kalau ingin bertanya langsung, silakan Dok. Oh ya Dok, selamat sore Dok. Selamat sore, Dr. Elvira. Saya ingin bertanya, kan banyak pasien-pasien yang konsul tuh ibu-ibunya tuh mengatakan bahwa tidak memberikan ASI-nya karena ASI-nya tidak sedikit Dok. Sedangkan yang kita tahu kan ASI tadi dari penjelasan dokter banyak sekali gunanya, terutama dari pandemi ini. Kalau seperti itu, bagaimana edukasi yang baik ya Dok untuk ibu-ibu tersebut Dok? Ya, jadi balik lagi kita harus memanage dengan benar. Jadi itu manajemen laktasi. Jadi harus diberitahu kalau sedikit itu kenapa? Karena kita mesti lihat apakah suplainya yang sedikit ataukah dia sebenarnya suplainya banyak tapi transfernya yang salah. Transfer artinya cara pemberian minum ke bayinya salah sehingga lama-lama jadi sedikit, itu juga bisa. Jadi harus diberitahu bahwa nomor satu harus, kalau menyusul langsung ya, let's on dengan posisinya harus benar. Kedua, kalau ASI-nya penuh, engulfs gitu, harus dikosongkan. Jadi payudara yang penuh harus langsung dikosongkan supaya itu ada feedback balik ke otak. Karena kalau dia nggak kosong, otaknya tidak berproduksi lebih banyak. Jadi ada prolactin inhibiting factor namanya, yang menghambat produksi ASI dari yang menghambat, artinya otaknya bilang oke, jangan produksi dulu karena masih banyak nih stoknya. Jadi kalau udah kosong baru dia bilang ke otak ayo produksi lagi. Nah, itu cara pengosongan payudara. Jadi tadi yang penting adalah harus diberitahu, dibimbing cara menyusui yang benar, let's on dengan posisinya, diberitahu bahwa pengosongan payudara harus benar, dan ya harus dibimbing lah konsultasi laktasi, barangkali itu sangat membantu. Nomor satu juga dikasih tahu jangan stres, karena kalau stres itu akan menurunkan produksi ASI. Apapun itu kita nggak bisa dikasih obat macam-macam kalau ibunya stres, pikirannya nggak benar, negatif, tentu produksi ASI-nya akan berkurang. Kira-kira seperti itu, Elvira? Oke, Dok, kalau pengosongannya itu sebenarnya nggak harus pakai mulut bayi kan? Kalau pakai pompa gitu, nggak apa-apa, Dok? Jadi, ya, pengosongan bisa dua macam. Bisa kalau ada anaknya langsung, tentunya lebih enak, lebih baik, dan lebih rata ya. Tapi kalau misalnya anaknya masih kenyang atau udah penuh, ya tetap harus dikosongin pakai pompa, atau ibunya lagi di kantor. Tetap pokoknya prinsipnya kalau payudara penuh harus dikosongkan. Kalau ada anaknya langsung, kalau enggak dengan pompa. Oke, sip. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Elvira. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Dr. R. Setiadi. Silakan Dr. Setiadi. Dr. Setiadi. Silakan Dok, mau bertanya ke Dr. Naomi? Hai Dokter. Dr. Setiadi, boleh bertanya? Silakan Dok. Kayaknya ngomong tapi nggak kedengeran deh. Iya ya, nggak kedengeran. Boleh kita coba. Sekarang Dokter Dana. Dokter Dana, silakan ingin bertanya. Halo, selamat sore Dok. Halo, sore Dokter Dana. Iya, terima kasih Dok untuk kesempatan yang diberikan.
Dok, izin bertanya, pada saat masa pandemi seperti ini banyak beberapa ibu yang ingin sekali memberikan ASI secara eksklusif. Namun ada beberapa faktor yang menghalangi, mungkin sudah dijelaskan di awal tadi, Dok. Nah, kalau untuk penggunaan multivitamin sendiri, Dok, tadi sudah dokter sampaikan bahwa memang yang lebih bagus adalah secara langsung, Dok. Nah, apakah untuk pemberian multivitamin sendiri, terutama untuk anak sekitar usia 2 tahun itu, untuk cara pemberiannya apakah ada spesifik tersendiri, Dok, selama musim pandemi ini? Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan juga bahwa sebenarnya kalau dia bisa dapat secara natural, mungkin kita tidak perlu. Tapi dalam kondisi seperti ini, boleh saja, apalagi kalau bisa dites, misalnya dia ketahuan kadar vitamin D-nya rendah. Nggak salah, kita harus memberikan itu vitamin D, vitamin C, itu harus diberikan. Yang juga banyak ditemukan adalah HB yang rendah, jadi anemi, itu juga artinya hal-hal seperti itu adalah kayak tentara buat daya tahan tubuh kita ya, itu yang harus boleh diberikan. Tapi sekali lagi, dari makanan natural itu nomor 1, kalau kurang baru ditambahkan suplementasi. Baik, dokter, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dok. Saya bacakan saja ya, Dok. Ini dari Dokter Melani Thanos. Dokter Melani menyapa dokter. Hei dokter, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu, Dok. Hai, Dokter Melani, di mana sekarang? Jadi, mau bertanya, menurut Dokter Nami, apa yang harus disiapkan oleh sekolah bila nanti sekolah dibuka kembali? Mungkin saya tambahkan ya, Dok, pertanyaan. Dokter setuju nggak, Dok, kalau sekolah dibuka lagi secepatnya bulan Juli gitu, Dok? Oh, itu kan kita juga dari IDAI sendiri juga agak keberatan ya, karena kalau sekolah dibuka mungkin itu menjadi klaster baru lagi. Jadi apalagi sekarang kan insidensnya masih cukup tinggi ya, jadi agak was-was kalau dibuka dalam waktu dekat ya. Kayaknya IDAI tidak mendukung ke arah sana untuk dibuka dalam waktu dekat. Nah, kalaupun sampai harus dibuka, entah kapan ya, kita ikutin aja policy yang berwenang. Ya tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang new normal tadi kan. Ya anak-anak tetap harus diajarin bagaimana cuci tangan yang benar, kalau mau makan, sesudah makan, habis pegang pintu apa dan lain-lain, dari toilet tuh harus cuci tangan, pakai masker tetap, dan mungkin kalaupun masuk sekarang sekolah jaraknya duduknya nggak dempet-dempetan kali ya, agak jauh ya, ada social distancing. Mungkin seperti itu. Baik, Dok. Dok, ada pertanyaan dari Dr. Nevi Sulfita Karsa. Jika bayi telah terpapar COVID-19, apakah tetap ada kemungkinan reinfeksi kembali, Dok? Oke, kasus-kasus seperti itu, ya tentunya kan ini kita belum banyak ya evidence base-nya. Sampai saat ini belum ada nih kasus bayi yang udah terpapar, terus sembuh, terus kena lagi. Tapi di dewasa ada beberapa kasus yang seperti itu. Oke, Dok. Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Corina Giovanni. Selamat sore, Dok. Saya Dr. Corina, izin bertanya. Untuk ibu yang positif COVID, PDP PCR swab positif, kan tidak diperbolehkan rawat gabung. Apakah ASI boleh tetap diberikan selama ibu di terapi obat-obatan untuk COVID seperti oseltamivir, chloroquine, dan lain-lain? Terima kasih, Dok. Ya, lagi-lagi ini dari American Breastfeeding Medicine sendiri belum bisa bilang tidak boleh, karena seharusnya dilakukan penelitian lebih dahulu. Tapi gini, prinsipnya kita masih memberikan ASI perah kalau si ibu sebagai PDP ya, tetapi dari segi aman atau tidaknya, American Breastfeeding of Medicine sendiri mengatakan bahwa kalau ibunya diberikan macam-macam obat itu harusnya dilakukan research dulu. Sekarang ini kan terkait dengan etik. Jadi kalau ada penelitian yang mengangkut ibu hamil dan menyusui tidak dilakukan karena nggak boleh, nggak etis. Padahal itu perlu. Jadi kedepannya itu sudah dicanangkan untuk dilakukan penelitian
ibu-ibu yang dikasih obat-obat COVID. Sementara ini, ya kalau dia cuma oseltamivir, mungkin kita kasih, tapi yang hidrokloroquine masih oke. Nah, tapi sekali lagi risetnya belum ada sampai ke sana untuk ibu hamil dan menyusui. Oke dok. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Yulianti Syari. Sore dokter, maaf saya mau bertanya apakah bayi yang baru lahir dari ibu yang positif rapid juga harus di rapid test? Oh rapid. Rapid kurang ini ya dok ya? Maksudnya ibunya rapid positif? Iya. Tapi kalau rapid kurang begitu ini ya dok? Ya, terus dia pertanyaannya kalau ibunya rapid positif, anaknya harus diapain gitu? Mungkin kalau gimana kalau misalnya saya ubah pertanyaan jadi PCR gitu kali dok ya, kalau udah confirm positif gitu. Mungkin ini dia memang nanya rapid ya, jadi ya. Gini, kalau ibunya rapid positif kita harus pastiin dulu ibunya rapid itu bukan sesuatu yang pasti, jadi kita harus detail lagi ke ibunya. Ibunya harus di PCR sampai kita membuktikan ibunya positif atau tidak, baru kita bisa berbuat sesuatu untuk anaknya. Jadi kalau cuma ibu rapid positif, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita harus track lebih detail sampai ibu kita bisa bilang, oh ini ibu positif. Atau oh ibu ini fine, nggak apa-apa. Baru kita bisa bertindak untuk anaknya. Jadi dipastikan dulu ibunya ya dok? Iya. Oke. Terus ada satu pertanyaan lagi ya dok ya? Secara dari Dr. Freza Farizan, sore dok, apakah bayi yang baru lahir perlu diberi tambahan terapi jika lahir dari ibu dengan positif COVID-19? Terima kasih. Nah, lagi-lagi, oke, ibunya positif nih, kita anggap berarti positif PCR. Kita mesti cek dulu, lihat dulu kondisi anaknya. Kalau anaknya nggak apa-apa, fine-fine aja, ya mungkin kita nggak perlu kasih obat macam-macam kan. Lihat manifestasi anaknya. Tapi kalau anaknya bergejala, tentunya kita kasih obat sesuai dengan gejala yang ada. Bahkan mungkin ada yang harus masuk ke NICU, pakai ventilator. Ya tentunya kita sesuai dengan kondisi bayinya. Gitu ya, Dokter Amanda. Ya, baik dok. Ya baik, terima kasih. Atas sharingnya Dokter Naomi itu sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat, terutama pada layanan primer ya dok di era pandemi ini. Iya, sama-sama Dokter Amanda. Baik, terima kasih. Setiap pandangan yang dikemukakan adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan Alomedica atau Alodokter. Jangan lupa rekan sejawat bisa mendapatkan 2 poin SKPID setelah mengikuti webinar ini. Caranya adalah yang pertama, download aplikasi Alomedica, kemudian register diri Anda, masuk ke SKP online, klik dan buka daya tahan tubuh bayi dalam masa pandemi COVID-19, kemudian baca artikel dan selesaikan post-testnya. Jika berhasil, sertifikat SKP akan tersedia, kemudian juga post-test SKP online dapat diakses sampai 1 minggu dari tanggal webinar. Untuk dokter yang sudah terregistrasi dengan akun Alodokter, harap menggunakan email berbeda untuk registrasi Alomedica. Baik. Betul. Kemudian saya tutup webinar ini. Semoga selalu sehat untuk kita semuanya. Jadi dokter Anda dalam genggaman. Salam Alomedica. Sampai jumpa. Thank you Dokter Naomi. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore.